dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi hari ini dalam ibadah anak kelas 1 dan kelas 2 GKI Kota Wisata. Kakak berharap semua adik-adik dalam keadaan baik, sehat, dan happy. Meskipun harus tetap di rumah karena pandemi. Kita bersyukur karena Tuhan terus memberkati kita. Maka baik kalau kita memuji kebaikan Tuhan. Yuk adik-adik semua, kita bangkit berdiri. Kita bersama menyanyikan pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita memulai ibadah kita pagi ini dengan berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan selalu memberkati kami. Meskipun kami masih harus tinggal di rumah, tapi kami bersyukur kami masih dapat bermain, belajar, dan beribadah. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari Minggu lalu kita belajar bagaimana Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, untuk mengasihi Dia, untuk melayani Dia, untuk hidup dalam keluarga dan memelihara semua ciptaannya. Mari kita memuji kebaikan Tuhan dan besarnya kasih Tuhan kepada kita dengan lagu pujian Setinggi-tingginya Langit. Yuk semua bangkit berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari Kak Ivan. Cerita tentang bagaimana dosa, ketidaktaatan dapat merusak ciptaan Allah. Sebelum mendengarkan cerita, mari kita menyanyikan lagu baca Alkitab dan doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dan tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Kak Ivan yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan cerita dari Kejadian 3 tentang Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Disimak ya videonya. Nanti di akhir ibadah kita akan ada aktivitas dari Kak Irma di mana adik-adik harus menjawab hal-hal dari video yang akan ditayangkan berikut ini. Yuk! Adik-adik, yuk kita buka Kejadian 3 mengenai Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Allah menciptakan Adam dan Hawa kuat, sehat, dan bahagia. Dia memberikan mereka hati yang sempurna, keinginan untuk melayani dan taat kepadanya. Jika kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya, Allah memberikan kepada Adam dan Hawa satu aturan penting untuk ditaati. Allah berkata, "Jangan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Ketika kamu memakannya, kamu akan mati." Tetapi iblis musuh Allah adalah jahat. Iblis dulunya adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah. Jadi iblis memakai rupa seekor ular dan masuk ke Taman Eden. Iblis berkata kepada Hawa, "Apakah Allah benar-benar mengatakan kepada kamu untuk tidak memakan buah dari semua pohon yang ada dalam taman ini?" "Tidak, itu tidak benar," jawab Hawa. "Kami boleh memakan buah dari semua pohon yang ada di sini kecuali satu. Tidak boleh makan buah dari pohon yang terletak di tengah taman ini, atau kami akan mati." "Kamu tidak akan mati jika kamu makan buah dari pohon itu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat." Iblis berbohong kepada Hawa. Hawa mendengarkan iblis. Ia percaya kepada Allah tetapi memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh iblis. Hawa melihat buah itu terlihat menarik dan enak. Jadi Hawa mengambil dan memakannya. Ia pun memberikan kepada Adam yang kemudian memakannya. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah. Mereka tidak taat pada Allah. Mereka melakukan apa yang dikatakan oleh ular. Mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Dalam ketidaktaatan, Adam dan Hawa menjadi berdosa. Mereka menjadi malu. Mereka bersembunyi dari satu sama lain. Dan juga mencoba bersembunyi dari Allah. Mereka menganyam daun-daunan ara untuk menutupi tubuh mereka yang telanjang. Bukannya menjadi serupa dengan Allah, mereka justru menjadi seperti iblis. Mereka yang seharusnya memiliki hati yang baik, sekarang memiliki hati yang berdosa. Mereka seharusnya mengasihi Allah dan senang bersada bersama dengan Allah. Sekarang mereka malah takut kepada Allah dan bersembunyi dari Allah. Ya, hari itu amat sangat menyedihkan ketika dosa masuk ke dalam dunia dan merusak segala sesuatu. Allah memanggil Adam dan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Tetapi Adam menjawab, "Ini kesalahan Hawa." Dan Hawa dengan cepatnya menyalahkan ular. Allah itu kudus. Dia tidak menyukai dosa. Dan sebelum Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari taman selama-lamanya, Allah berbelas kasih dengan memberikan kepada mereka pakaian. Pakaian itu dari kulit binatang untuk melindungi tubuh mereka. Walau Tuhan sangat mencintai Adam dan Hawa, Tuhan menghukum mereka karena dosa mereka. Pertama, Allah menghukum ular. Kemudian Allah berkata kepada Hawa bahwa Hawa akan menderita kesakitan saat melahirkan. Kemudian Allah berkata kepada Adam bahwa dia akan bekerja keras untuk menghasilkan buah-buahan dan sayuran.
sulit untuk menguasai dunia, dan suatu hari nanti tubuh mereka akan mati. Dosa merusak Adam dan Hawa. Hati mereka jahat dan mereka tidak dapat lagi taat pada kehendak Allah sebagaimana seharusnya. Ketika mereka memiliki anak-anak mereka akan memiliki hati yang jahat juga. Dan setiap kita telah lahir dengan hati yang berdosa. Dosa merusak segalanya. Adik-adik, jika dosa itu diibaratkan air yang berwarna merah ini, maka tisu ini diibaratkan hati manusia. Ketika hati manusia kena dalam dosa, maka dia akan menyebar seperti air di tisu ini. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seperti juga tisu ini yang tadinya bersih putih terkena cairan berwarna merah ini. Nah, seperti inilah jika kita jatuh ke dalam dosa. Adik-adik sudah lihat videonya. Kita sudah melihat apa yang dilakukan Adam dan Hawa. Mereka lebih menuruti perkataan iblis daripada melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan karena itu Adam dan Hawa harus pergi meninggalkan Taman Eden. Kita mau belajar ya untuk tidak seperti Adam dan Hawa. Kita mau lebih taat kepada Tuhan supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Kita melakukan apa yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mau membuat Tuhan sedih karena kita lebih mendengarkan ajakan dan bujukan iblis. Mulai sekarang kita mau menjadi anak-anak yang taat, karena itu semua menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita ayat hafalan. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 5 ayat 8. Yuk, dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dihafalkan ya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke tempat yang sudah disiapkan di rumah. Nanti setelah ibadah bisa meminta tolong mama papa untuk mentransfer ke rekening gereja, atau dapat juga dengan men-scan QR code yang disiapkan di layar. Kita akan membawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku.
sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karenanya. Saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami. Amin. Hai adik-adik. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ivan. Nah, sekarang kakak punya beberapa pertanyaan nih, ya. Nah, adik-adik jawab ya di rumah. Jawabnya hanya benar atau salah. Kalau benar, adik-adik di rumah acungkan jempol seperti ini, ya. Kalau salah, adik-adik tangannya disilangkan. Ya? Nah, yuk kita mulai ya. Adik-adik dengarkan baik-baik. Allah memberitahu Adam dan Hawa untuk tidak makan buah dari pohon yang berada di tengah taman. Sekali lagi ya. Allah memberitahu Adam dan Hawa untuk tidak makan buah dari pohon yang berada di tengah taman. Nah, benar atau salah? Yeay, benar jawabannya. Nah, gitu adik-adik. Ya, bisa ya? Yuk, lanjut ya. Iblis bersembunyi dalam tubuh gajah. Iblis bersembunyi dalam tubuh gajah. Benar atau salah? Iya, salah. Betul adik-adik. Iblis bersembunyinya dalam tubuh ular. Ya. Ya, terus Adam dan Hawa membuat pakaian dari daun pohon pisang. Adam dan Hawa membuat pakaian dari daun pohon pisang. Benar atau salah? Iya, salah. Ya, Adam dan Hawa membuat pakaian dari daun pohon ara. Ya. Yuk, lagi. Hawa percaya kebohongan iblis. Hawa percaya kebohongan iblis. Benar atau salah? Iya, benar ya. Yuk, terakhir nih ya. Allah berjanji untuk mengutus juru selamat untuk mati bagi dosa-dosa umatnya. Sekali lagi, Allah berjanji untuk mengutus juru selamat untuk mati bagi dosa-dosa umatnya. Benar atau salah? Yeay, benar. Nah, adik-adik pintar semuanya. Berarti adik-adik menyimak firman Tuhan tadi. Ya? Oke, adik-adik sampai berjumpa minggu depan. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar bahwa ketidaktaatan dapat merusak ciptaan Allah. Mari kita terus mengingat bahwa ketaatan pada Allah akan membawa kita pada janji Allah. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Taat Itu Indah.
Adik-adik yang kakak kasihi, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas. Saatnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur kalau pada pagi ini kami dapat bersekolah minggu. Tuhan berkati kami sepanjang 1 minggu ke depan dalam kami bersama-sama belajar, bermain, dan hidup bersama orang-orang yang kami kasihi. Berkati kami Tuhan, pertemukan kami kembali minggu depan dalam keadaan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.